Iya. agenda berapa? Iya tadi jam 1 ya. Jam 1 bapaknya Insanul sudah hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. Iya. Nah itu kan saksi dari pelapor Inara ya. Jadi dia udah datang, udah hadir. Kira-kira jam berapa tadi? Jam 3, jam 4 lah gitu ya. Jam 4 udah selesai pemeriksaan, terus langsung pulang karena kebetulan dia lagi kurang sehat ya gitu. Bang, katanya dibilang katanya ini saksi kunci yang hari ini datang terkait polemik ini kan. Seperti apa sih Bang, memang benar saksi kunci atau bagaimana Bang? Jadi saya jelaskan di sini, yang namanya saksi kunci ini tentunya pihak kepolisian dalam ini Bareskrim Cyber menentukan saksi kunci ini tidak serta-merta bahwa ini benar saksi kunci atau yang katanya ada nih ya berita-berita bahwa ini rekayasa. Ini nggak ada nih rekayasa di sini. Karena kalau ada rekayasa tentunya pihak kepolisian tuh lihat dari peristiwa kejadian sampai cerita bagaimana alur cerita itu dari mulai awal proses pengambilan gambar dari CCTV itu sampai dengan proses perpindahan dan lain-lain sampai adanya dugaan kita itu ada yang namanya permufakatan atau kepentingan sesuatu yang isinya adalah ada proyek di sini. Nah itu yang dilihat dari kronologi cerita itu. Memang ini satu peristiwa yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena antara kasus ini dengan kasus yang di Polda Metro Jaya ini beda. Kenapa beda? Karena ada illegal access di sini, ada perbuatan melawan hukum, ada pengambilan, ada yang diambil. Tadinya Inara ya melihat bahwa siapa sih yang masuk ke dalam aksesnya handphonenya dia, kan bisa kan. Nah itu yang dia lihat seperti itu. Dia sama sekali nggak tahu siapa sih yang bisa masuk. Siapa ini kan masih praduga. Akhirnya saksi kunci itu datang nemuin Inara dan kebingungan bagaimana nih. Akhirnya konsul lah kepada saya. Konsul bicara semua. Saya mendengar bahwa peristiwa kejadian seperti apa sih sebenarnya terjadi tentang saksi kunci ini. Saya runut dari awal, dari A ke si B, si C, semua berikut dengan bukti-bukti yang ada di handphonenya dia. Saya juga lihat. Saya pastikan di sini, wah ini sudah jelas-jelas ada macam-macam tuh, ada pembicaraan dan lain-lain, ada rekaman video. Yang intinya semua itu mengacu kepada proses illegal access yang dimaksud ini adalah bukti petunjuk dari orang yang bernama V yang menjadi saksi kunci. Jadi ini peristiwa yang nggak bisa dibilang rekayasa. Dari mana rekayasanya? Orang ini jelas-jelas ada orangnya, terus orangnya ini sekarang dalam tekanan fisikis yang cukup tinggi karena dia ketakutan. Akhirnya apa? Sebelum terjadinya saksi V ini mau dibawa ke Bareskrim untuk jadi saksi kunci, dia juga minta perlindungan hukum karena dia nangis terus karena ketakutan. Karena dia nggak pernah urusan dengan hukum, urusan bagaimana nih bongkar fakta ini kan gitu. Oleh karena itu kita konsultasi juga waktu itu, Inara juga memberikan kepastian bahwa dia dilindungi segala apa yang terjadi ataupun perlindungan hukum terhadap dirinya dia, keselamatan dia. Minta dibuat surat pernyataan. Akhirnya ditandatangani lah oleh Inara. Dibuat tanda tangan. Baru agak tenang. Setelah itu barulah sama-sama kita bawa ke Bareskrim. Begitu ceritanya. Jadi nggak ada yang namanya rekayasa di sini, nggak ada. Ini satu hal yang berbeda. Kenapa kok CCTV itu ada? Terus bagaimana cara pengambilannya? Nah itu polisi dari Bareskrim tentu harus mengungkap ini. Siapa sih sebenarnya dalang ataupun aktor intelektual? Itu yang pertama. Kalaupun memang di situ bekerja sendiri, buktikan di situ di dalam peristiwanya, karena nggak bisa diputus peristiwa itu. Dan kalau memang ada peredaran uang di situ nanti antara deal-dealan, misalnya kalau ada, nah orang-orang ini pasti dipanggil dan nanti merujuk kepada bukti-buktinya. Polisi juga harus transparan dalam hal ini. Kita sudah dikawal oleh media. Kita hargai polisi dalam hal ini Bareskrim Cyber menangani kasus ini secara transparan. Nggak ada yang
men-skip, menutup-nutupin, buka aja semuanya, ya, apa adanya. Support yang Insan sendiri seperti apa sih Bang sampai dipanggil jadi saksi Bang? Ya tentunya karena itu adalah dari ayahnya Insanul, tentunya berkaitan terhadap bagaimana proses hukum ini kan illegal access nih. Terus bapaknya melihat nggak, mengetahui nggak apa yang terjadi atau bagaimana, kan semua tuh yang berkaitan tuh. Jadi kalau bapaknya nggak tahu ya tentu jawab tidak semua. Jadi kira-kira 2,5 jam, 3 jam lah tadi prosesnya. Tapi Bapak ini tahu nggak Bang soal perkara pernikahan Insanul yang cukup rumit ini? Nah, kalau itu saya lihat bapaknya pasti harusnya mengetahui ya, karena menjadikan saksi kan dulu. Tapi tanggapan ayah Insanul sendiri seperti apa sih Bang, akhirnya polemik nikah siri ini menjadi polemik dan menjadi publik? Ya tentunya nikah siri ini menjadi polemik, menjadi satu permasalahan, terus menjadi satu kredit ya di dalam peristiwa hidup rumah tangga. Dan juga saya tadi sempat ngobrol dengan Inara ngasih ultimatum juga kepada Insanul. Ini fakta ya, bahwa Inara memberikan limit waktu kepada Insanul untuk memilih ya, untuk memilih sampai dengan sebelum puasa, sebelum bulan puasa. Jadi kalau memang Insanul nggak punya pendirian atau kepastian ya, Inara mundur. Karena Inara ini dalam posisinya lagi bingung juga kan gitu. Ya biarkan Insanul bisa memberikan kepastian terhadap Mawa atau dengan Inara, karena dua-duanya udah nggak mungkin. Kalau saya lihat di sini udah nggak mungkin. Ini faktanya ya. Biarkan Insanul pilih. Kalau memang masih sama Mawa, lanjutkan sama Mawa, buat komitmen. Apa yang kurang dari Mawa, buatan komitmen. Itu yang harus diperjuangkan. Kalau tidak, ya buat tinggalkan Mawa, biar sama si Inara. Oke, Bang, tapi kan Inara juga menyebutkan kalau minta kepastian Mawa juga terhadap Mawa kan mau kemanain hubungan ini antara berdua ini. Tapi kalau memang Insan memilih akhir jalan berdua dan Inara juga siap, atau emang baru ini dia mengatakan akan mundur atau menerima dipoligami? Karena Inara semakin tahu dan paham bahwa Mawa nggak mau diduakan, karena sudah berstatement seperti itu. Jadi Inara juga tadi udah sangat wise. Dia juga bilang, Bang, kalau sampai saya harus begini terus keadaan saya, ini menjadi tekanan buat saya nggak bisa dalam keadaan ini. Saya mohon petunjuk Bang. Saya bilang, lakukan yang terbaik, karena bagaimanapun juga Insanul masih sayang dan cinta sama Mawa. Ini fakta juga loh. Ini nggak dibuat-buat juga. Itu dikatakan Saya Bang? dikatakan sama Insanul, boleh Insanul juga nanti ngomong, dia masih sayang dan cinta sama Mawa. Karena dia dari nol. Ini fakta. Nah, Inara juga tadi bilang, karena saya sudah berikrar terhadap janji pada waktu nikah, walaupun itu nikah siri ya, tetapi janjinya dia bahwa Insanul itu adalah kepala rumah tangga, dia harus turut patuh sama suaminya. Dan kalau suaminya nggak punya pendirian dan kepastian, tentunya dia harus ambil sikap. Itu poinnya. Jadi kita tunggu sampai sebelum puasa, bulan puasa, biarkan nanti Inara yang akan memberikan statement sesuai apa yang dia katakan tadi. Ya, juga Insanul juga buat keputusan. Saya suruh buat dia keputusan yang bijak sesuai dengan apa yang ada di hatinya dia. Karena bagaimanapun juga dia masih muda, masih panjang jalannya. Tentunya ini yang harus kita luruskan. Bang, tapi menyanggupi Insanul untuk memberikan kepastian nantinya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, dia sanggup, dia harus berkata jujur, dan dia harus buat kepastian, jangan menggantungkan
kasus ini menjadi berlama-lama, menjadi polemik yang berkepanjangan terhadap semua orang wanita Indonesia ini. Jadi buatlah kepastian yang jelas. Kalau memang mau balik dengan Mawa, tunjukkan balik dengan Mawa dengan caranya yang baik. Karena saya sudah menganjurkan dan saya menekankan, jadi laki-laki gentleman datang ke keluarganya, bagaimana caranya nanti mungkin rekan-rekan media bisa mengawal ya. Oke, tapi mungkinkah Insanul memenuhi permintaan Mawa yang datang ke keluarganya, kan itu disebutkan Mungkin kembali dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Insanul. Mau datang ke keluarganya, mau minta maaf dan mau duduk ngobrol sama Mawa. Sebelum puasa. Doakan kita semua mau memperjuangkan bagaimana Insanul bisa bertemu dan bicara empat mata sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pada dasarnya seperti itu. Biarkan ini bergulir, karena ini masalah hidup rumah tangga yang nggak bisa orang lain campurin. Kita juga nggak bisa mencampurin, karena kalau saya sampaikan di sini karena saya melihat, mengetahui langsung, tanya langsung sama Insanul bahwa dia masih cinta dan sayang sama Mawa. Itu yang ada di mulutnya Insanul. Oke. Sebelum puasa ini Bang, Dia intinya Insan mau rujuk sama Mawa. itu yang disampaikan oleh Insanul kepada saya. Inara siap mundur. Inara siap mundur kalau Insan sudah milih Mawa. Itu poinnya ya. Kenapa Inara nggak mundur dari sekarang aja Bang? Karena gini, kenapa nih? Kenapa Insanul nggak mau mundur? Saya juga pertanyaan itu yang saya tanya juga. Kata Insanul, karena Mawa belum ketemu sama dia. Kalau dia mau denger langsung dari Mawa, dia mau putuskan. Karena Insanul mau denger dulu dari Mawa, empat mata ngobrol. Itu yang dia mau. Jadi kalau setelah udah ngomong empat mata, dia baru percaya bahwa dia, oh ya udah, oke, dia akan putuskan. Nah di sini ada limit waktu nih yang rekan-rekan media harus tanya juga sama Inara bahwa saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang terjadi ataupun apa yang disampaikan Inara pada waktu kemarin di Mabes Polri ketemu dengan saya. Oke, Gitu, Bang, kan. tapi Inara sendiri akan datang juga nggak menemui Mawa untuk meminta maaf? Kan banyak juga netizen yang mengatakan kenapa nggak datang ke Mawa untuk meminta maaf biar clear gitu kan, maksudnya biar nggak berlanjut. Jadi begini ya, ini harap kita runtut dulu bahwa posisi Insanul dari kemarin sudah minta ke Mawa untuk ketemu, tapi kan dia disuruh ke lawyernya, disuruh ke keluarganya. Tapi bagaimana petunjuk dari lawyernya ke siapa, namanya siapa, maksudnya ke ke keluarganya siapa, kan gitu tuh harusnya ada petunjuk. Udah kesini aja, telepon, nanti kan difasilitasin, kan harusnya begitu. Nah ini yang akan kita cari bagaimana cara bisa ketemu, ngobrol. Udah ngobrol itu berdua, putuskan, itu kan lebih bagus. Jadi nggak berlama-lama kan, karena pasti harus ada ujungnya nih. Kasus pertikaian rumah tangga ini harus ada ujungnya. Jangan lama-lama ya, buat komitmen. Kalau memang ini mau lanjut lagi sama Mawa, buat komitmen. Tapi bukan berarti proses hukum ya itu terserah deh. Itu kan kita di luar kita kan, itu biarkan aja gitu loh. Ayah Insan kecewa nggak dengan sikap Insan sekarang? Ya sangat terpukul ya, sangat prihatin, terpukul juga yang namanya orang tua kan. Orang tua tuh kan cari yang terbaik dan bahagianya buat anak. Apapun kalau anak bahagia, orang tua pasti bahagia. Oke? Bang, satu lagi Bang, pengacara Mawa kan respon ya tadi atau kemarin ya? Tadi. Tadi mereka katanya akan ada gelar perkara, jadi artinya kasus Sani Polda akan tetap lanjut. Apa Nggak yang apa-apa. jalannya Insan untuk minta maaf agar perkara yang di Polda dicabut Bang? Apa gimana ya? Ya bagian proses hukum itu kan berjalan sesuai normatif aja. Ya. Apapun itu, jadi jalankan aja sesuai normatif, sesuai fakta, ya nanti diuji aja kan gitu. Itu nggak ada sebenarnya nggak ada masalah juga, mau digelar mau apapun ya jalankan sesuai prosesnya kalau memang itu bisa dijalankan kan gitu. Berarti Mawa tidak membuka pintu maaf dulu. Ya, tidak membuka pintu damai untuk Ya proses itulah makanya walaupun proses hukum jalankan aja. Ya perdamaian ini kan Insanul lagi berupaya, nggak apa-apa, itu kan biasa aja tuh. Namanya proses hukum jalan bukan berarti harus bergening, oh dia takut di penjara, nggak ada lah. Ini ancaman hukumannya bukan pidana berat kok. Kalaupun dijadikan tersangka memang 9 bulan ancaman hukumannya. Saya rasa hadapin aja. Iya. Ya namanya suatu peristiwa kejadian. Nanti kan hakim yang memutuskan.
ya memang itulah yang terjadi, itulah menjadi tanggung jawab dari Insanul, karena ini udah menjadi satu konsumsi publik, jadi harus dijalani, harus dihadapin gitu. Tapi yang namanya hidup rumah tangga itu yang terjadi, dia mau datang ke Mawa, itikat baik itu kan ada. Ada ya. Bentar dulu, bentar. Masih ada panggilan-panggilan minggu ini? Vio rencana hari Senin mau menyerahkan handphonenya, Ya. karena handphonenya lagi di itu dia apa Berarti namanya? hari ini tadi tidak jadi, Bang? Nggak jadi karena dia masih agak shock ya. Ya. Vio.